Assalamualaikum, Kak Ni Hao. Jadi di video Kali ini aku bakal bikin video tentang gimana sistem kerja atau kerjanya pesawat anti jongkok. soalnya banyak banget yang tanya, Kak, kayak gimana sih sistem kerjanya, kayak gimana sih kerjaannya, mau tahu dong, kata dia gitu. Jadi ya aku bakal ceritain gimana pengalaman aku. Itu kan beda-beda, ada panti jompo yang gede, ada panti jompo yang ya swasta kayak gitu. Panti jompo yang gede itu kayak panti jompo yang milik pemerintah kayak gitu. Kalau ini tuh panti jompo yang kayak cuma punya perorangan kayak gitu. Nah, di tempat aku ini ada 5 shift, jadi ada 5 shift. Aku bakal kasih pandangan gimana kerjaan aku setiap harinya ya. Jadi kan ada 5 shift, shift lantai 1, lantai 2, lantai 1, 2, terus shift malam sama dapur. Nah, aku bakal jelasin yang normalnya aja. Yang normalnya itu kayak shift lantai 2 sama lantai 1, 2. Jadi masuk kerja tuh mulai dari jam 8. Nah, dari jam 8 pagi itu kita copanan dulu sama yang shift malam, over shift kayak gitu kan. Nah, yang shift malam itu ngasih tahu gimana keadaan pasiennya, apakah ada yang harus diperhatiin, yang harus dicui, terus ada yang demam atau ada yang pasal, sakit panas atau kayak gimana. Nah, setelah selesai, paling enggak kan over shift itu setengah jam. Setelah selesai kita langsung siap-siap mandiin pasien, mandiin aku ama. Setiap hari itu pasti ada yang mandi. Kalau di tempat aku tuh setiap hari itu satu lantai, misal hari Senin mandi lantai 1 kayak gitu. Nah, mandiin sih biasa ya. Kalau misalnya kong amanya masih bisa duduk, masih bisa jalan, masih bisa berdiri, ya masih sehat gitu lah, pakai kursi kan, kursi mandi kayak gitu. Terus didorong kamar mandi, dimandiin. Udah mandiin selesai, di hair dryer, terus pakein baju, kasih popok segala macam. Udah selesai, udah rapi, taruh di ruang tamu, suruh lihat TV kayak gitu. Sampai mandiin tuh paling enggak sampai setengah 11 selesai lah, semua bersih, udah rapi. Terus jam 11 siang itu aku sama makan siang. Nah, kita ngebantu nyuapin, nyiapin, pokoknya ngerapihin lah pokoknya. Terus yang bagian kuan yunai, kasih susu kayak gitu juga ada. Nah, setelah itu paling enggak jam 12 itu udah beres semua, kong ama udah masuk kamar lagi, udah tidur lagi, udah ganti popok lagi kayak gitu. Kita istirahat dari jam 12 sampai jam 2 siang. Nah, kayak gitu. Jam 2 siang kita bangun, siap-siap bangunin kong ama lagi. Kita ganti popok, terus ngerapihin, pokoknya didudukin kursi roda, dirapihin lah pokoknya, kayak kalau ada matanya kotor dibersihin atau kayak gimana, pokoknya bersih lah. Kita dorong lagi ke ruang tamu. Nah, paling enggak itu sampai jam 3 itu udah selesai lah, paling lama setengah 4 udah selesai. Setelah itu kasih tiensin, kayak ngasih cemilan kayak gitu, tiensin kayak pingkan, biskuit atau roti, buah kayak gitu. Terus minum teh atau minum apa. Nah, setelah itu jam 4 kita kasih untong. Nah, di dalam untong itu kita harus bikin suasana gimana caranya supaya akong ama itu kayak happy kayak gitu, kayak kita kasih. Kurang lebih kasih senamnya tuh kayak gini deh, kayak ya yang penting gerak lah kok amanya gitu, biar urat-urat otot-ototnya bisa santai ya, biar nggak bosan. Kita kasih pijit juga, kadangnya peragangan kayak gitu. Itu tuh sampai jam makan malam jam 5. Nah, jam 5
aku sama makan lagi dan beres semua itu paling enggak jam 6 tuh udah selesai, udah ya pokoknya udah di kamar lagi. Abis itu ganti popok lagi, terus bersih lah, kalau namanya bersih semua yang pokoknya rapi lah, paling enggak selesai sampai jam 7 malam. Jam 7 malam kita kalau yang sip lantai 2 itu kasih susu ke pasien yang udah lumpuh kayak gitulah, pokoknya kasih susu yang nggak bisa makan nasi segala macam, Kuan Yunai lah. Nah terus yang lantai 1-2 nya ngambil popok, ngambil keperluan setiap hari lah, intinya kayak tisu kayak gitu aja sih kerjanya tiap hari. Cuma ya harus benar-benar kitanya bikin aku ngamanya tuh happy kayak gitu, terus benar-benar memperhatiin mereka kayak gitu. Jadi ini gambaran aja ya, aku ngasih pandangannya gimana kerjaan di panti itu kayak gitu. Soalnya aku juga dulu pas mau masuk panti juga ya ampun awam banget gitu, kayak nggak tahu gimana sih kerjanya kan, soalnya dulu juga kerjanya cuman kayak ngerawat ama satu doang kayak gitu, dan sekarang harus ngerawat banyak. Semoga bermanfaat. Bye bye, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.